Saya pikir waktu sudah menunjukkan 22.48 waktu Indonesia bagian tengah, jadi saya langsung aja buka kesempatan sesi tanya jawab. Sudah banyak banget pertanyaan nih dari para peserta untuk para pembicara. Saya izin langsung membacakan pertanyaan pertama nih untuk Mas Aditya. Oh, saya ya? Siap. Ya, pertanyaan pertama dari Mas Aditya dulu. Pertanyaannya izin saya lihat dulu nih Mas. Jadi pertanyaannya ini dari Bapak, yang mana nih pertanyaannya? Dari Bapak Agus Gofstri Salim. Saya izin bacakan aja Mas ya. Oke. Dari asal beliau dari Kota Kendari Mas, Sulawesi Tenggara. Jadi kepada Mas, mohon maaf, untuk Mas Aditya pertanyaannya dari Bapak dari Ibu Cucun Cunia Komara dari Depok. Pertanyaan beliau adalah bagaimana mengoptimalkan sosial media untuk membesarkan usaha daycare, Mas? Nah, mohon bisa penjelasannya, Mas. Usaha apa tadi? Daycare, Mas. Daycare. Bentar. Saya cari pertanyaannya nih. Ya, pertanyaannya di 10.38 PM. Agak naik ke atas sih, Mas. Dari Ibu Cucun Cunia Komara dari Depok. Daycare itu tempat penitipan anak ya? Benar. Betul. Tempat untuk penitipan anak ketika untuk ini ya, misalkan ditinggal kerja dan lain-lain. Sedang kerja, betul Mas. Ya. Misalkan sedang kerja orang tuanya. Oke. Begini, Ibu siapa tadi namanya? Cucun. Ibu Cucun. Oke. Begini. Kebetulan saya punya kawan, bisa disebut klien juga, tapi juga rasa kawan, teman dekat lah. Meskipun saya stay di Jember, yang dimana daycare ini belum banyak, tapi sudah ada. Gitu ya. Saya kurang tahu di wilayahnya Ibu ini sudah ada banyak atau belum. Tapi yang pernah saya diskusikan dengan kawan saya ini, bahkan beberapa kali juga saya melihatnya langsung, itu di mana permasalahan itu, waktu itu teman saya juga sudah memanfaatkan sosial media, permasalahan paling pokok itu bukan terhadap seberapa banyak orang datang di sana. Itu common problemnya. Tapi bagaimana orang datang ke sana, tapi tetap ke sana lagi. Oke? Jadi kalau orang menyebut gimana caranya mendatangkan pembeli baru, masalahnya nggak di sini, kalau di care. Tapi gimana caranya membuat orang repeat order. Mudahnya seperti itu. Nah, paling mudah kalau melalui sosial media adalah menggunakan media video. Karena di sini kan yang digunakan adalah anak. Oke? Anak di bawah umur. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dibutuhkan kedua adalah kenyamanan. Yang ketiga adalah safety. Nah, sedangkan bentuk kenyamanan dan safety itu nggak bisa digambarkan dalam bentuk gambar. Bukan nggak bisa, bisa saja, tapi nggak bisa sepenuhnya. Sedangkan kalau kita misalkan ngambil video dari HP saja, kita pakai HP untuk merekam situasi di dalam ruangan, misalkan di usahanya ibu ini, di daycare ini, itu orang akan melihat langsung keadaannya. Nah, sebenarnya yang dikhawatirkan, kenapa sih orang itu menitipkan anaknya, itu adalah juga terkait dengan keamanan juga kenyamanan. Oke? Nah, oleh karena itu yang harus ditonjolkan. Dan ini yang dilakukan oleh kawan saya dari konsultasi dengan saya. Alhamdulillah, sampai sekarang, meskipun masa pandemik ini terdampak, dampak negatifnya ada, tapi nggak banyak. Tetap ada yang menitipkan anaknya. Dan saya rasa itu adalah hal yang wajib ya di masa seperti sekarang. Karena orang itu adalah ingin melihat secara langsung. Apalagi anaknya, gitu ya. Dan di sosial media, kita bisa memanfaatkan sosial media itu sebagai jembatan untuk memberikan, ini loh, keadaan di sini aman, dan situasi di sini nyaman. Kurang lebih seperti itu. Jadi manfaatkan videonya kalau memang belum. Nah, kalau sudah, gimana? Kalau sudah tapi nggak memberikan dampak, gimana? Nah, ini yang jadi masalah. Videonya itu model seperti apa? Jangan sampai asal bikin video. Karena
memberikan sebuah recording video menunjukkan di sosial media itu juga perlu sebuah kualitas. Tapi untuk sekarang saya rasa handphone pun sudah bisa memberikan kualitas sangat bagus ya untuk video. Terus animasi video juga cocok, manfaatkan animasi video, apalagi ini berkaitan dengan anak ya. Anak kan suka dengan video, jadi ada sisi promosi untuk orang tua. Nah, ada sisi promosi untuk anak juga. Anak ini nanti yang memberitahu adalah orang tuanya pastinya, bukan anaknya sendiri yang melihat. Nah, untuk animasi videonya itu diperuntukkan anaknya. Jadi misalkan in case langsung nyata, misalkan ada klien datang mau nitipin anaknya, ini gimana keadaannya di sana Bu? Dikirimin videonya. Nah, Ibu ini anaknya dikasih video ini ya, kurang lebih situasi atau kondisi di rumah, di daycare-nya kayak gini. Jadi si anak lihat langsung dalam bentuk animasi, pasti kan senang anak kecil dikasih animasi-animasi gitu ya. Terus si ibu juga merasa nyaman dan aman. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Adit untuk bisa memberikan jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak yang bertanya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mas Rizky nih. Pertanyaan dari Pak Vidi, Mas. Jadi beliau dari Pak Vidi dari Bandung, Jakarta. Pertanyaan beliau ini mungkin juga mewakili pertanyaan kaum di atas milenial nampaknya nih, Mas. Jadi pertanyaan beliau adalah bagaimana sebenarnya cara merubah culture bisnis suatu perusahaan agar mengikuti era digital ini. Misalkan perusahaan yang sudah berdiri sejak lama dengan budaya kerja yang sudah sangat kuno dan orang di dalamnya kuno dan sulit menerima sesuatu hal yang baru. Mohon penjelasannya, Mas. Ya, itu Vidi teman saya tuh, dia dulu fakultas hukum tuh, Vidi. Jadi pertanyaannya tuh ya memang setahu saya dia kerja di perusahaan bank besar gitu, mungkin memang dia udah ada culture, udah established gitu. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya share gitu. Saya dulu waktu saya pertama kali saya dapat investor, kemudian saya memutuskan untuk bisnis, saya 3 bulan ngahuleng lah bahasa Sundanya Mas gitu. Ngahuleng dalam artian kenapa ngahuleng tuh apa ya? Wah, galau gitu. Sih kok udah kuliah capek-capek, saya kuliah 3,5 tahun, IP saya paling tinggi. Kok saya berakhir di tempat kayak gini ya? Saya mau cerita kenapa berakhir di tempat kayak gini. Waktu saya pertama kali masuk di kantor ini silo, orang-orang masuknya jam 11 siang. Saya jadi waktu itu Pak bosnya datang, itu orang-orang belum ada, mau bayangin gitu. Terus jam 12 makan, hahaha, jam 4 pulang. Jadi datang ke kantor cuma makan. Jadi saya bangun company itu bukan dari nol, dari negatif, dari minus itu. Cuma menjadi pertanyaannya adalah kamu siapa di situ gitu. Waktu itu saya ditunjuk oleh investor saya sebagai saya proyeksikan sebagai leader. Dan itu harus diucapkan oleh jabatan tertinggi di dalam suatu organisasi. Gitu. Jadi saya tunjuk menjadi leader. Karena dia yang paling tinggi di jabatan itu gitu. Nah, karena saya belum tahu data kebiasaan mereka seperti apa, saya pelajari selama 6 bulan. Saya lakukan revolusi. Bukan lagi reformasi gitu. Arti revolusi itu tahu kan bedanya gitu. Jadi dia membutuhkan kekuatan yang radikal untuk merubah struktur fundamental kebiasaan orang, dan itu susah gitu. Bahkan waktu itu waktu saya pertama di sini, saya baru lulus, saya langsung cari investor, masih sangat muda gitu. Orang-orang yang di sini umurnya udah 40, udah 50. Anda bayangkan gitu loh. Yang pertama harus ada clear komen dari jabatan tertinggi bahwa kamu ditunjuk sebagai leadership. Dan nah ketika komen itu ditunjukkan, maka seseorang itu punya legitimasi gitu. Maksudnya di situ ada legitimasi. Kalau misalkan kamu bukan siapa-siapa di situ akan susah. Kamu punya 2 pilihan, mau bertahan di situ jadi busuk atau mau keluar dari company gitu. Mungkin bisnis sendiri yang kamu punya visi misi dan seterusnya. Tapi itu punya risiko. Risikonya mungkin berdarah-darah karena bikin bisnis itu nggak mungkin kayak mie instan kalau kata Pak Zul gitu. Nggak mungkin kayak bikin yang sejam, 2 jam, 1 bulan gitu, lama gitu. Waktu itu saya
cerita seperti itu, dalam suasana seperti itu, saya ditunjuk, saya diberikan legitimasi, dan saya punya legit untuk merusak struktur fundamental, akar-akarnya. Bahkan waktu itu saya pecat-pecatin golden check hand gitu ya. Lebih baik saya pecat orang yang ini, kita baikan, kita golden check hand, kita kasih uang pesangon dan lain sebagainya macamnya. Karena di dalam organisasi itu ada orang yang dia incumbent, yang dia punya kepentingan, dia pengen berkuasa segala macam, dan itu obatnya adalah hanya dikeluarkan golden check hand. Itu saya ingat ilmunya tuh. Saya minta dari Profesor Harvard atau saya kuliah S2 tuh, golden check hand. Karena ada orang yang tertentu yang udah dead wood, yang nggak bisa dirubah dalam organisasi. Dan kalau organisasi itu mau berubah ya harus dipotong gitu. Itu Mas jawabannya mungkin. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Rizky. Izin saya untuk langsung memberikan kesempatan terakhir nih, pertanyaan untuk Pak Zulfikar Alimuddin dari Bapak Abdul Muthalib, Pak. Pertanyaan beliau adalah, ketika tempat usaha kita mengalami kerugian besar atau bahkan bangkrut, bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk memperbaiki atau mengembalikan stabilitas tempat usaha kita? Dan terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Mohon penjelasannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Muthalib. Kalau tanya tentang bangkrut, saya juga pernah mengalaminya. Jadi apa yang mau saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Pertama, yang kita harus selamatkan adalah cash. Kita harus cari cara bagaimana dapat uang cash. Uang cash ya, uang tunai. Apapun harus lakukan dapat uang tunai. Kedua, kita harus restruktur hutang. Artinya, kalau bahasa gampangnya, saya dulu punya hutang-hutang, maka saya harus datangin para kreditur saya, tempat saya berhutang. Gitu. Yang paling pantang dalam berusaha adalah lari, gitu ya. Karena kalau kita lari, nggak selesai masalahnya. Kita lebih baik hadepin orang itu. Kalau kita harus dicaci, lebih baik dicaci di depan kita dibandingkan kita dicaci, dikejar di belakang kita. Jadi harus cari uang tunai, kemudian hubungi para kreditur kita pada saat kita berhutang, minta penjadwalan, dan atur komitmen. Kalau kita belum bisa bayar, harus ada insentif. Ya, kita nggak boleh menang sendiri. Udah nggak bisa bayar hutang, nggak boleh minta potong hutang, gitu. Tapi kita harus kasih lebih. Tapi lebihnya nggak usah kita janjikan banyak-banyak, gitu. Itu harus diberesin. Saya nggak tahu kecuali kalau Bapak nggak punya hutang ya. Tapi jarang orang bangkrut nggak punya hutang itu. Pasti bangkrut karena hutangnya ada. Betul nggak Rizky? Terus yang ketiga, kurangi stok sebanyak mungkin, gitu. Jangan biarkan ada barang stok, karena barang stok itu uang mati. Yang keempat, potong biaya. Kembali kepada masa awal ketika kita mulai usaha, di mana hampir semua kita kerjakan sendiri. Harus seperti itu lagi, mau tidak mau. Bicara baik-baik dengan karyawan, karena kita nggak punya uang untuk membayar, maka harus ada yang dikurangi. Kelima, cari dagangan baru kalau saya. Gitu. Ya, jadi selain apa yang sudah kita biasa jual, kita harus cari lagi tambahan peluru, gitu. Mau tidak mau. Itu sih saya kira yang praktikal, ya. Dan kalau punya hutang bank, itu harus cepat-cepat beresin, bukan beresin bayar, tapi harus rajin berkomunikasi. Pokoknya kalau hutang, komunikasi, mau sama teman, mau sama saudara, sama rentenir, sama bank, harus jaga komunikasi. Itu, terima kasih.